Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan, berdiri dengan teguh dalam iman. Kita tahu bahwa dunia bukan menjadi lebih baik, tapi akan semakin bertambah jahat. Kehidupan orang percaya seringkali diguncang oleh godaan berupa kenikmatan duniawi, pertentangan doktrin, bahkan penganiayaan, guru-guru palsu, dan banyak lagi yang lain. Firman Tuhan berkata, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kenikmatan hidup. Terhimpit oleh kekhawatiran dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Lukas 8 ayat 14. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah situasi yang kita hadapi saat ini. Jadi keadaan yang semakin sulit. Banyak sekarang pengangguran di mana-mana. Udah sarjana pun susah cari pekerjaan. Dan kita menghadapi juga dalam kehidupan kekristenan, pengajaran makin macam-macam, makin membingungkan. Tuhan Yesus tidak setara Bapa di surga. Macam-macam, nggak usah didengerin lah itu. Pokoknya saya melihat ini udahlah, daripada ikut kita berdebat situ kan, apologet ini kan segala macam zaman saya juga tahun-tahun 80-an juga begitu aneh-aneh lah. Katanya Natal tuh bukan ini, sebetulnya tuh Dewa Matahari apa lalu dan Bapak Ibu, kita nggak usah memasuki era seperti itu. Sudah ada pemimpin-pemimpin yang meneliti itu, sudah ada kita ikut saja lah. Ada sampai ada yang nggak merayakan Natal, tapi ikut merayakan juga karena kita masuk mall ada pohon Natal itu, terus dia foto di situ, berarti betul nggak? Jadi makin saudara kalau ikutin gitu jadi dari kekristenan juga begitu pengajaran itu sudah ada ditulis di Alkitab. Guru-guru palsu, dongeng-dongengnya segala macam gitu jadi kita sudah ada di gereja ini rock, dan pemimpin kita juga mengawal itu semua. Kita amin. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir dengan itu. Jadi kita seperti apa yang firman Tuhan Lukas 8 ini mengatakan bahwa dalam pertumbuhan selanjutnya, artinya orang-orang ini yang ditaburin dengan benih itu ada yang mereka bertumbuh, bukan nggak bertumbuh tetapi terhimpit oleh kekhawatiran dan kenikmatan hidup. Camkan baik-baik. Dalam perjalanan hidup kita pasti akan menghadapi suatu pergumulan-pergumulan. Bahkan yang sangat berat sekalipun, pasti kita akan menghadapi. Tapi disitulah kita akan melihat bagaimana pertolongan dan kuasa Tuhan yang menyertai kita. Kalau enggak, bagaimana kita bisa tahu? Dan begitu. Dan juga oleh kenikmatan hidup. Jadi di dalam dunia ini ternyata kenikmatan hidup pun akan menggoncangkan iman kita, kan begitu? Saudara pikir banyak duit itu jadi tenang gitu? Bingung juga dia. Nyimpennya di mana? Punya mobil bagus, nggak bisa juga parkir sembarangan, kan begitu? Harus dijaga sama supirnya, kan begitu? Nanti kesenggol kan? Karena di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Betul kan? Jadi kalau saudara misalnya punya mobil baru, gelas, kesenggol mobilmu itu sama angkot, yang teriak kan hatimu, yang kesenggol bodi mobil, tapi yang teriak hatimu, kan gitu kan? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu tuh nempel di bodi mobil. Loh, betul nggak? Betul nggak? Kesenggol tuh kita mata lu
di mana kan gitu, saudara. Ya firman Tuhan itu saya bangga lah sebagai orang dalam kekristenan. Ya. Saya bangga. Saudara bayangkan, saudara diserahkan kepada Tuhan, dibaptis, diserahkan gitu. Waktu kecil kan diserahkan kan, ada yang dibaptis diserahkan gitu kan. Waktu kecil cuma memuji Tuhan, betul nggak? Merayakannya, memuji Tuhan. Saudara menikah, jemaat memuji Tuhan, merayakannya. Saudara masuk dalam kubur, memuji Tuhan juga, jemaat kan gitu. Luar biasa, ya kan? Kekristenan itu luar biasa. Ya, saya belajar dari firman Tuhan ini ya. Semua yang dunia ini bingung-bingung, Alkitab sudah ada. Ya. Tahun 90-an awal orang keluar buku tentang IQ, EQ, SQ. Di Alkitab itu sudah ada, di Galatia 5 itu buah roh itu kan di situ kan, itu kan EQ. Ya, sudah ada semua. Tokoh-tokoh yang SQ-nya luar biasa, Yusuf, Daniel, sudah ada di Alkitab. Saudara pikir itu buku-buku itu, itu mah ikut-ikut doang tuh. Gitu ya. American Got Talent, Indonesian Idol itu sudah ada di Alkitab. Ya, terangmu itu jangan taruh di bawah, angkat ke atas supaya orang melihat. Kan begitu. Itu kan begitu, prinsipnya begitu. Nah, jadi saudara di sini sudah dibilang ya bahwa kita harus siap menghadapi itu semua ya dalam pergumulan hidup kita, dalam perjalanannya. Namun percayalah ya bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu ada bersama kita. Nah, saudara melihat di sini ya, Mazmur 62 ayat 7, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Gunung batu. Saya pernah kerja di perkapalan, nangkep ikan. Ya, saudara pikir nangkep ikan itu yang saudara lihat? Enggak. Ya, saya penangkapan ikan itu yang sekali tangkap tuh kalau ini tuh jaringnya segede lapangan bola. Pernah lihat? Saya juga nggak lihat. Karena saya direktur di ininya, jadi saya tahu ininya. Tapi di Google kan ada itunya. Segede lapangan bola, sekali angkat itu 100 ton sekali angkat. Bayang itu bisa sobek. Harga jaringnya aja 3 miliar. Saudara, tapi di situ saya belajar, di situ kan ada batu-batunya itu untuk ininya, untuk iya. Nah terus mau diangkat 2 orang nggak bisa, 3 orang nggak bisa, 8 orang baru bisa. Bayangin megangnya kayak apa tuh? Itu baru batu yang segede gini. Ini kita ini dibilang gunung batu. Tuhan kita itu bilang bukan cuma batu segede gini, bukan batu segede gini nih, gunung batu. Jadi waktu ke Gunung Sinai ya, ke rombongan ke Israel, nah saya baru lihat yang namanya gunung batu. Saya lihat, pantas Alkitab bilang Tuhan itu seperti gunung batu, kekuatannya itu dahsyat. Itulah Tuhan kita. Amin. Saudara, batu segede gini aja lah, gak usah sampai satu ruangan ini ya. Itu ngangkutnya pakai mobil yang keren kayak begitu, udah susahnya minta ampun. Baru segede gitu. Tuhan kita digambarkan tuh gunung batu. Ini, saudara lihat yang ini. Ini Petra nih, ada di Yordania. Ini manusia segede gini. Ini gunung batu segede gini, saudara bayangkan. Dan gunung batu itu kalau dia siang dingin ada, kalau malam hangat ya. Kenapa? Waktu dia terik matahari dia serap tuh panasnya. Nanti malam jadi hangat. Nah, malam nanti pas siangnya dingin, nanti pas malamnya hangat. Kan itulah gambaran gunung batu Tuhan kita tuh begitu. Amin. Dia selalu menolong. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ya. Jadi kita ini
punya pengharapan, ya, bilang sama anak kita, nanti kamu begini, papa doakan begini, mama doakan begini. Kan ada pengharapan, ya. Dasarnya adalah iman. Dan buktinya iman. Yang nggak kita lihat itu nanti kita jadi begini. Buktinya itu iman. Dasarnya itu iman. Pengharapan itu dasarnya itu iman. Itu yang makanya kita tadi dikatakan, ya, saya mundurin lagi, ini kan, berdiri dengan teguh dalam iman. Teguh, saudara, kalau melihat bangunan yang tinggi, saya itu orangnya apa itu istilahnya itu, ya, kalau melihat bangunan yang tinggi, saya kayak ngilu-ngilu di kaki saya gitu. Kayak gitu, saudara. Saudara, kalau yang namanya gedung tinggi itu, saudara jangan pikir itu kokoh kuat begini, enggak. Itu ada betonnya, ya, tiang-tiang betonnya. Kalau dia kena angin dia gini, gini. Ekstrimnya begini, ekstrim. Nggak boleh diem begini, dia kalau diem begini patah. Pesawat itu sayapnya itu nggak boleh kaku begini. Kalau kena angin patah dia mesti gini-gini. Nah, gitu saudara. Ya, jadi kita tuh begitu, ya. Kita tuh ada kayak betonnya itu iman. Jadi kalaupun kena itu walaupun gini-gini tapi kuat karena ada iman. Amin. Makanya iman kita itu harus kuat. Iman timbul dari pendengaran akan. Makanya saudara dengar firman, bersekutu dengan Tuhan, baca Alkitab, saat teduh, gitu. Itu kan firman itu yang memperkuat iman saudara. Supaya bangunan itu kalau kena angin begini. Mantap. Amin. Nah, iman yang teguh memampukan bertahan dari godaan dunia. Ya, jadi 1 Korintus 15:57-58, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Telah memberikan kemenangan. Karena itu saudara-saudara yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, supaya kita nggak goyah, supaya bisa teguh, giat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Kita kalau ada dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, maka sebetulnya kita ini ada dalam lingkaran yang semuanya itu orang-orangnya itu teguh dan kuat. Ya kan, kita di sini kan, kalau enggak saudara ada di tempat-tempat yang jauh dari Tuhan, ya saudara enggak kuat karena saudara hanya berdiri sendiri. Tapi kalau begini saudara akan kuat. Walaupun di antara kita ini ada yang katakanlah, bukan, kalau ada yang kuat mungkin nilainya 9, ada yang 7, ada yang 6, tapi karena kita rame-rame kita jadi kuat. Sapu lidi itu emang semuanya kuat, ada yang enggak gampang patah, tapi karena dia sama-sama semua diikat begitu jadi kuat sapu lidinya, enggak. Tapi kalau terlepas saudara begini aja kan patah saudara. Coba sapu lidi begini, bisa patah nggak? Enggak, sapu lidi begini nggak akan patah. Jadi kita harus ada dalam satu persekutuan, dalam bersama-sama kita tempat ini, ya. Nah, kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa apa yang dia ucapkan adalah benar, bahwa ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Iman yang teguh membuat kita yakin, percaya, dan tetap tekun berharap bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita dari permasalahan dunia, meskipun belum melihat jawabannya. Tanpa iman yang teguh, kita akan mudah menyerah. Saudara, dalam pergumulan hidup kita ini, ya, saudara pasti kan pernah mengalami, saya juga pernah mengalami, ya. Jangan saudara pikir bahwa pendeta nggak pernah mengalami. Lebih berat lagi kita, karena kelasnya udah tingkat tinggi kan, betul nggak? Iya kan? Anak SD ujian ya kelas SD, SMA udah makin berat. Kalau saudara udah kelasnya mahasiswa, ya yang maha-maha itulah yang dia perhadapkan kan. Saya pernah
nabrak orang itu bukan orang naik sepeda, bukan orang naik sepeda motor, bukan orang naik mobil, orang jalan tuh terbang ke atas, jatuh ke kaca mobil saya. Coba, saya udah, saudara. Ya panjang ceritanya, namun saya di situ sudah hari-hari itu saya seperti ada di dalam lembah kekelaman. Tapi saya lihat pertolongan Tuhan. Saya udah pikir saya masuk penjara. Kalau mati ini orang masuk penjara. Itu bukan film Hollywood, nyata saudara saya. Kalau film Hollywood tabrak orang itu kan film saudara. Kalau saya beneran saya takut terbang ke atas. Tapi saya melihat di situ pertolongan Tuhan. Gadamu dan tongkatmu menyertai. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, godaan dunia itu apa aja? Nah sekarang ini saudara ada godaan dunia yang udah mengerikan saudara. Sampai presiden pun perlu bicara, turun tangan. Ya, apa itu? Judo. Sudah tahu judo? Judi online. Saya ngomong sebagai hamba Tuhan di sini. Dengar baik. Narkoba itu apa itu? Saudara, siapa yang berani minum narkoba 1 ember? Siapa yang berani? Mati kau seketika. Itulah. Tapi kalau judi, itu dosa menurut istilah saya itu unlimited. Kenapa? Saudara taruh 100 ribu, 1 juta, 10 juta, 1 miliar, 100 miliar, triliun, habis saudara. Dengar baik, itu unlimited. Itu judi. Hati-hati, jangan main-main. Tapi saya bersyukur saya dari kecil saudara nggak suka saya main, nggak tahu kenapa. Paling nggak suka saya main judi itu. Saya diajakin tuh sama om saya waktu itu main judi di tikungan-tikungan jalan, ya, jongkok judi koprak gitu kan. Saya nggak tertarik tuh. Diajakin main jackpot, saudara main jackpot. Saudara kalau ke Amerika, Las Vegas itu di rumah makan tuh itu semua. Saya kan untuk kesana gitu. Ini ada yang sambil nunggu makanan pesanan datang, dia main jackpot, jegrek. Saudara jangan coba-coba main-main begitu. Ini sekarang coba, sampai berapa negara kita dirugikan begitu judi online. Ini sekarang semua mau bergerak semua supaya ini disadarkan gitu semua. Jadi anak-anak kita itu kan tanpa sadar main game itu ada yang judi-judi online di situ. Ini godaan dunia macam-macam sekarang sampai seperti ini. Saudara, saya punya saudara yang nggak deket gitu ya. Dia punya perusahaan bengkel. Dalam 1 malam habis semua. Saudara kalau main judi itu ada yang di samping begini. Dipinjemin duit, kasih ininya, kasih apa sertifikatnya, kasih semua, habis sudah. Hati-hati, amin. Hati-hati. Ya, di sini kalau sudah ada main-main ini, tinggalkanlah itu, bertobat. Amin. Diskotik, ya sekarang di mana-mana ya. Bilangnya sih enggak kayak yang dulu mungkin, tapi sama aja 11-12 kan gitu saudara. Di situ lah dikasih ini, dikasih itu saudara. Ya, ini sekarang itu ada di tengah-tengah kita. Kita juga berdoa Bapak Ibu untuk anak-anak kita jangan terpengaruh. Saya ini dalam pelayanan ini pernah menangani anak-anak narkoba sampai hampir 40 orang di base camp pelayanan kami. Ya ternyata anak-anak itu nggak semua dari broken home. Ada yang anaknya baik, karena terlalu baik diajak-ajak ngikut terus. Ya, jangan mereka terlalu baik sama teman, dia tetap harus dibentengi karena ada godaan. Sudah tahu godaan? Godaan itu datangnya dari luar, selalu ngasihnya yang nikmat-nikmat kan, itu namanya digoda kan, bukan dikasih yang mengerikan, enggak. Tapi di dalam kenikmatan itu yang membuat mereka jadi terjerumus. Ada anak baik-baik, ada anak seorang anggota DPR, ada anak jenderal, yang anak jenderal punya pacar artis, datang ke base camp kami sampai heboh, artis datang, nggak tahu ini pacarnya si yang narkoba ini, ya.
ada anak pendeta. Setelah anak pendeta aja kena, apalagi kita, sama aja semuanya, ya. Itulah godaan dunia. Nah, cuman kita harus tahu bahwa iman kita ini itu menjadi bukti, kan begitu. Amin. Menjadi bukti ketika kita menghadapi suatu pergumulan. Jadi saudara perlu pahami begini, iman itu bukan sesuatu yang hebat, ya. Misalnya saudara begitu, kan ini kan ada lampu nyala gitu kan, ini kan luar biasa kan, betul nggak? Cuma saudara pencet nyala, pencet tuh nyala tuh. Terus yang orang kita suruh kan dia pencet, bener nyala kan gitu kan. Tapi itu bukan iman. Saudara beri keyboard harganya 50 juta gitu misalnya, ya. Saya beriman suara keyboard ini bagus. Itu bukan iman. Iman itu ada unsur kuasa Tuhan di situ. Jadi gini, ini kan berdiri teguh dalam iman, kan gitu. Kami kan selalu ini bawa rombongan ke Singapura tiap bulan Desember. Nanti tanggal 15 tim dari Bandung berangkat ke Singapura sampai tanggal 23. Nah dulu itu kan kita harus bayar fiskal per orang 1 juta, kalau lewat Batam 500.000. Jadi kita ambil lewat Batam supaya nggak, bayangin saudara, masa 20-an juta keluar cuma bayar fiskal doang, kan zaman dulu udah berapa. Jadi waktu saya ini, singkat cerita, saya harus bawa suratnya, nggak diterima, suratnya salah nih, begini kata ininya pimpinan di situ. Udah tengah malam, udah kami memasuki speed yang terakhir, speedboat yang terakhir untuk nyebrang. Waduh, saya udah bingung bagaimana. Suruh bayar itu sekitar 20 jutaan. Nggak ada duit, ya, ada tapi kurang lah, kan begitu. Saya berdoa, tiba-tiba diingatkan sama teman di Departemen Keuangan di Jakarta. Tapi saya udah nggak banyak kontak sama dia, namanya Batara juga. Temen, 2 tahun saya nggak pernah kontak. Ini di tengah malam hampir jam 10. Saya telepon dia, bunyi kering sekali, dia angkat. Waduh, saya ngomong, gini saya jelasin. Oke, kasih teleponnya ke pimpinan di sini. Saya kasih, dia ngomong tahap yang dia ngomong. Orangnya datang ke saya, Pak, silakan Pak jalan. Itu yang dari orang speednya itu apanya, keneknya lah, katakan begitu ya. Itu cepat, lupa masih urusan di sini. Begitu urusan selesai, saudara itu dia sambil lari-lari bawa koper kita. Speednya itu, speedboatnya itu kan gede, bukan speedboat yang kecil ya. Itu digas, karena kalau namanya di Singapura telat didenda. Dua-dua waktu digas, saudara. Kami juga nggak tahu. Cuma saya berpikir, tengah malam seperti itu, 2 tahun nggak pernah saya telepon, sekali bunyi diangkat, saudara. Itulah pertolongan Tuhan. Amin. Itulah bagian saudara dan saya. Kita punya iman berjalan dengan Tuhan dalam pelayanan, dalam kehidupan kita. Ada tangan Tuhan yang menyertai saudara. Amin. Saudara kuat di dalam Tuhan. Iman saudara teguh, kan gitu kan? Iman saudara teguh. Iman yang teguh memampukan melawan ajaran sesat. Nah itu dia, ya. Nah, Efesus 4:14-15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, berpegang teguh kepada kebenaran, yang adalah firman Tuhan. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, bentuk tipu daya iblis banyak dijumpai dengan cara yang sangat halus. Internet, media sosial, YouTube, televisi, buku-buku, ideologi yang berupa ajaran sesat. Fondasi iman yang kuat mempertajam kewaspadaan kita untuk mampu terus berjaga-jaga melawan tipu daya iblis. Bapak Ibu begini, waktu saya ke Amerika, ya, itu di bandaranya itu, counternya itu ada bendera pelangi. Belum tahu itu tandanya apa? LGBT. Itu banyak tuh benderanya.
Artinya kehadiran LGBT diterima di sana. Bayangkan saudara, ada benderanya di situ. Itu membuktikan jangan saudara menolak LGBT, jangan saudara harus terima keadaan seperti itu. Ya kita menerima, memang bukan berarti kita ini, tetapi secara kebenaran LGBT itu salah, kan begitu. Adam diberi pendamping sama Tuhan, siapa? Satu apa dua? Cowok apa cewek? Jelas begitu. Dan tidak dua, makanya saudara istrinya awas. Kalau enggak Tuhan kasih 4 lah, betul nggak? 1 dikasih. Kalau ngarang-ngarang jadi 2. 1. Jadi Adam dan bukan Adam dan Stephen, bukan. Adam dan Adam dan Hawa. Jelas. Dan ada di sana yang pendeta kalau nggak mau memberkati itu LGBT, itu kena hukum pemerintah. Bayangin, segini ya. Ini menurut pemikiran saya. Ini keadaan dunia ini seperti itu. Saudara lihat ya. Di Amerika itu nggak mau ada urusan sama orang kayak di Indonesia itu, apalagi kita begitu apa semua. Nggak ada tuh dihukum karena penghinaan agama, nggak ada. Makanya itu pada sana tuh nggak ada. Tetapi kenapa soal LGBT Amerika masuk ke area agama? Kenapa ikut? Betul? Orang ini soal agama nggak peduli. Itu hak asasi manusia ya, saling ini. Agama lo ngawur lo, nggak ada urusan itu, nggak ada itu penghinaan, nggak ada. Tetapi urusan LGBT kenapa pemerintah Amerika ikut masuk? Diperbolehkan, bukan ikut campur. Lo kalau mau punya gereja yang ini, lo bikin aja gereja sendiri, gitu dong. Jangan masuk ke, bayangkan misalnya gereja kita ini dimasukin sama, itu kan, ya kalau mau bikin gereja yang gitu, bikin aja sendiri, mestinya kan begitu. Tapi ini enggak, pemerintah masuk. Bagi saya itulah antikris yang masuk ke gereja. Masuk, gitu. Jadi kita harus berjaga-jaga. Ini memang keadaannya seperti ini, ya. Nah, presiden yang sekarang di Amerika ini ya lebih dekat kepada ini, walaupun mungkin nggak sepenuhnya juga sebagai hamba Tuhan ya, tapi dia berpihak ya, makanya aborsi di zaman yang ini sekarang nggak diizinkan. Ya, puji Tuhan di Indonesia yang begitu sih enggak, tapi di sisi lain ada yang nggak berlaku benar lah, nggak berlaku baik ya. Karena itu gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk memampukan kita melawan tipu daya yang berupa ajaran sesat, supaya kita tetap berdiri teguh di dalam Kristus Tuhan. Seluruh perlengkapan senjata Allah, saudara belajar di sini. Tentu kita nggak bahas sampai detail-detail, tetapi di sini kita melihat bagaimana ini ada ketopong, gitu ya. Nomor ini ikat pinggang kebenaran di sini. Baju zirah, ya. Ini zaman dulu tuh begitu. Jadi kalau orang dipanah dia kan ya nggak apa-apa nih, karena bajunya dari besi, ya. Kemudian kasut kerelaan memberitakan Injil, ya. Saudara memberitakan kasih Tuhan, ya, lewat sikap saudara, perkataan saudara, ya, kerelaan dengan hati penuh sukacita, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, ya. Saudara lihat ini, perisainya ini kena panah, ya kan? Karena kalau baca di Alkitab, ya, si jahat itu ya, panah api, si jahat, panah api dari si iblis, kan gitu kan, panah. Tapi kalau kita pakai pedang, si iblis pakai panah, kita pakai pedang, kan begitu tertulisnya, kan begitu kan. Bacalah Yesus 6 ya. Nah, kalau panah orang dari dekat atau dari jauh? Dari jauh. Si setan ini dia dari jauh, panah. Dan orang mana bisa dari tempat sembunyi, kan begitu kan. Begini kan kira-kira kan panah gitu kan. Kalau pedang bisa bersembunyi, enggak, kita harus hadap-hadapan, kan begitu. Nah, jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita ini, ya,
Sebagai anak-anak Tuhan, ya harus gunakan pedang, melawannya gimana? Kita harus datangin dia, karena kita nggak bisa dari jauh. Kalau pakai panah dari jauh, kita bagaimana caranya? Itu makanya kita terlibat di dalam pelayanan, terlibat di dalam aktivitas rohani. Jangan duduk terus di sana. Sekali waktu Bapak Gembala bilang, coba doakan dulu, itu ada di situ dekat rumahmu itu yang ini ya. Oh jangan saya Bapak Pendeta, jangan, saya doain nanti makin sakit lagi. Pedangnya harus digunakan, karena kita ini ya dari gambaran itu kita ini dipanah terus sebetulnya ya. Kita yang harus maju ya. Saya nggak bahas detail di situ ya, tapi saudara bisa melihat di situ bagaimana seluruh perlengkapan senjata Allah. Iman yang teguh membawa orang percaya memperoleh mahkota kebenaran. Iman yang teguh membawa orang percaya kita memperoleh mahkota kebenaran. Ya. 2 Timotius 4:7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Memelihara iman. Saya stop dulu. Memelihara, saudara, memelihara itu dalam bahasanya itu maintenance, dipelihara. Bangsa Indonesia ini, maaf saya ngomong untuk nasihat maksud saya ya. Bangsa Indonesia sangat lemah dalam maintenance, dalam memelihara. Sudah tahu yang namanya transportasi umum, kalau baru, bagus, wangi, bersih. Tunggu 2 tahun. oblak-oblak ini kita lemah di situ. Saya waktu belajar ke Jepang bikin nama perusahaan ya, from Indonesia, breakdown maintenance itu kalau dia masih goyang-goyang gini belum rusak, nggak perlu diperbaiki, itu belum rusak. Kalau udah patah itu rusak gitu. Kalau mobil itu kalau masih kutuk itunya, kaki-kakinya itu kutuk itu belum rusak. Kalau udah patah sampai patah gitu rusak gitu. Itu breakdown maintenance. Nah, memelihara iman itu jangan sampai breakdown maintenance. Pelihara iman. Saudara datang beribadah itu namanya memelihara. Kalau saudara nggak malas gereja, sekali waktu saudara menghadapi musibah sampai jatuh tergeletak, gitu kan? Kan firman Tuhan mestinya berkatakan apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Ini udah sampai tergeletak, saudara. Berarti ini kan udah nggak benar, saudara ya. Sampai jatuh dalam dosa itu, sampailah kena narkoba itu, sampai masuk penjara. Kan ada anak Tuhan yang begitu, bapaknya pendeta dia sampai narkoba dia masuk penjara, ada kan? Tergeletak. Harusnya tidak, karena dia tidak memelihara iman. Pelihara, beraktivitas. Kalau diminta datang doa, datanglah. Sesungguhnya saya kagum sama orang-orang kalau datang berdoa itu. Kagum saja. Nggak ada konser di situ. Kita masih ada yang dilihat, WL-nya keren-keren di sini kan. Coba doa, siapa yang mau dilihat? Tapi kalau ada doa, datanglah. Ya. Sekali datang dengan 10, 100, 200 gitu dong. Amin. Jadi saya udah 2 kali lah ke Korea. Pertama ke Korea, pendeta-pendeta itu ada 200 orang dibiayai ke sana sama gerejanya Yonggi-cho. Nah, waktu doa dia bukan pakai kursi, pakai bangku, nyambung kursi gitu. Bangku itu yang nyambung itu yang kayu gitu kan. Jadi waktu doa tiba-tiba kayak ada gempa bumi. Rupanya mereka kalau berdoa itu nggak diem, bergerak. Jadi kursinya kekikuk. Tapi saya pikir itu ada bagusnya, saudara. Jadi nggak ngantuk gitu, saudara. Loh iya kan, coba saudara berdoa gitu. Nih, nah, coba sekalian cobalah dulu. Try out gitu kan. Doa gitu kan, saudara.
Sampai sekarang saya kalau doa by Zoom pun saya goyang-goyang. Jadi kan nggak ngantuk saya kalau saudara gini saudara. Amin besok pagi. Terus nanti kalau mau berhenti doa tuh di depan tuh kasih lonceng ini keling terus berhenti. Karena kalau nggak berhenti saudara. Aduh, itu yang berdoa malam itu ibu-ibu bawa bayinya ditaruh di kursi dia doa. Aduh, itu apa enggak roh bayinya itu apa enggak kokoh tuh kan gitu. Dia masih kecil itu dia berdoa yang model itu kan spirit itu dekat saudara. Dan itu ada dasar Alkitabnya. Waktu Maria datang ke rumah Elizabeth dia kasih shalom, itu bayinya Yohanes Pembaptis kan goyang di situ. Berarti bayi itu dengar itu. Ini apa bawa dalam doa malam ini. Saudara yang namanya pendoa-pendoa ini kan dahsyat itu saudara. Ya, jadi kita begitu, ya, memelihara iman, peliharalah iman kita, ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan baru oleh Tuhan, hakim mengadil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, saudara lihat ini, satu. Semua berjalan dengan teguh, kita berdiri, kan keren tuh saudara ya. Banyak orang Kristen memulai dengan penuh semangat tetapi gagal mengakhiri kehidupan dengan kesetiaan iman. Gagal mengakhiri kehidupan dengan kesetiaan iman. Iman yang teguh tidak membuat kita berhenti di tengah jalan, tapi terus bertahan sampai pada mahkota kebenaran. Iman yang teguh tidak menjauhkan kita dari badai, tetapi membuat kita berdiri kokoh meskipun di tengah badai. Ya, bukan berarti tidak ada goncangan godaan, tapi kita tetap teguh. Saudara, supaya kita mengerti menghadapi situasi seperti ini, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kita sekarang begini, tapi kita akhiri dalam kegagalan. Ya, kita harus mengakhirinya dengan baik, ya. Ini kan ayat ini sering dipakai ini ya, di kuburan gitu ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan perhatikan di bagian akhirnya itu ya, tadi yang disebut di bagian yang terakhirnya itu yang saudara perlu perhatikan di sini. Dan aku telah memelihara iman. Jadi itu bagian yang penting, memelihara iman, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu saya mahasiswa tahun 80-an itu, waktu itu bersemangat gitu kan, waduh, KKR itu tiap bulan tahun 80 itu mengukir sejarah. Ini bukan asal ngomong juga. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, tiap bulan KKR. Dari mana duitnya? Bingung orang. Ini mahasiswa dari mana duitnya? Kan duitnya segitu-segitu juga kiriman dari orang tuanya, betul nggak? Terimanya 200.000, tiap bulan 200.000. Tapi saudara, kalau kita ngedarin kantong kolektor itu yang masuk udah bukan lagi duit saudara. Ada cincin, ada kalung, ada apa begitu saudara. Seperti kisah para rasul saudara. Kayak begitu saudara. Siapa yang ngajarin? Nggak ada itu kekuatan dari mana Roh Kudus melawat kita. Dan saya berdoa juga kita juga seperti itu, terus jangan kendor. Amin. Jadi waktu itu saudara, saya pun karena prestasi saya bagus, dikasihlah sama ibu saya kalung emas. Waktu ibu saya ke Bandung, di mana kalungnya? Udah dimasukin kantong kolektor. Nah, tapi ibu saya juga cinta Tuhan, jadi ya sudahlah. Saudara, sampai seperti itu. Tapi, nah ini habis kan waktu ini. Saya juga kasih alarm. Jadi saudara, sedikit lagi ya, 2 menit lagi. Waktu kami ada di sebuah gereja, saya dan istri saya menyalam seseorang. Istri saya tuh kalau lihat orang tuh capture-nya bagus sekali. Istri saya sudah almarhum ya. Capture-nya tuh luar biasa. Teman SD, teman SMP dia bisa tahu. Nah terus waktu salaman sama seseorang, saya salam. Ya. Istri saya bisik sama saya, bukan itu istrinya itu. Nah, nanti jangan sering nanti. Bukan itu istrinya. Dari Bapak Ibu Saudara, dia orangnya waktu mahasiswa itu semangatnya luar biasa, berada pengurusnya. Tapi ketika dalam pergumulan yang berat, dia
main ke diskotik. Ya karena hatinya ini. Saudara jangan datang ke diskotik, datanglah ke tempat doa. Ya, tidur nggak apa-apa, lebih baik begitu daripada kau tidur di tempat itu, saudara. Lebih baik di situ ada alam roh yang ini, saudara. Jadi waktu itu saudara tahu kalau di tempat diskotik itu, ya, kalau saudara datang ke situ, itu pelayannya itu nggak akan marah. Udah pesan belum? Hah? Mau pesan apa enggak? Kan nggak begitu, saudara. Selamat malam Bapak, kan gitu kan ya, dengan pakaian yang minim kekurangan duit kan. Waduh, saudara terhibur gitu ya, terhibur palsu. Saudara pulang ke rumah, di mana kopi? Itu di lemari, kayak nggak tahu aja udah tiap hari itu kopi. Jangan banyak gulanya. Aduh, saudara. Tapi istri kita lah yang menemani kita di saat kita sakit, saat kita susah. Amin. Nah pada waktu itulah dia akhirnya melenceng dan akhirnya dia pisah sama istrinya. Saudara, iman yang teguh membawa orang percaya dan akan memperoleh mahkota kebenaran. Jangan kendor. Nanti ada saatnya saudara melihat mahkota itu. Saya katakan bukan hanya nanti di surga. Di bumi ini pun kita akan melihat anak-anak didik kita. Saudara, saya memang bukan pendeta gembala, tapi anak-anak didik saya sudah banyak yang jadi pendeta ya, di Bandung, di Bekasi, di Palembang, banyak yang udah jadi pendeta ya. Itu mahkota kemuliaan kita. Amin. Saya dan saudara. Sekali waktu beberapa tahun yang lalu saya melihat di Facebook ada seorang yang menulis waktu dia datang ke sebuah KKR tahun 80-an, dia nggak punya duit, dia cuma bisa sekali jalan naik angkot, pulangnya jalan kaki. Tapi dia bilang itu tahun 80, berarti 45 tahun lagi, dia tulis di situ. Dan waktu itu saya terima Yesus, saya dilayani oleh Bank Batara. Saya nangis. Saya nggak tahu, ada puluhan tahun yang saya buat, dan orang itu terima Yesus sekarang jadi hamba Tuhan. Amen. Kita juga seperti itu. Amin. Nanti ada orang-orang yang terima Yesus, itu menjadi mahkota kemuliaan kita. Mari kita berdoa.